Ya, Pandit Malaysia terpukau timnas Indonesia. Bahaya kalau ke Piala Dunia. Kualitas timnas Indonesia melesat saat tiket ke Piala Dunia bertambah. Dan yang terakhir, butuh cermin untuk ngaca, Filipina mau serobot jatah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda bersama saya. Ya, pandit sepak bola Malaysia terpukau dengan pesona timnas Indonesia yang baru saja meraih hasil positif dalam 2 laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam program Gelar Bicara Bola Itu Live yang ditayangkan Astro Arena, 2 pandit sepak bola Malaysia yang bernama Kish Sundaresan dan Faiz Gurun membahas hasil pertandingan negara-negara Asia Tenggara dalam FIFA Matchday pada Maret 2024. Pembahasan timnas Indonesia memakan porsi besar. Kish dan Faiz pun berulang kali menyebut nilai-nilai positif tim merah putih dari berbagai sudut pandang. Pada awal bahasan, Faiz dan Kish memuji pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bermain di level sepak bola tertinggi di Eropa sehingga meningkatkan kemampuan dalam bermain. Keduanya juga membahas kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di Stadion Midin yang dibandingkan dengan kegagalan Malaysia meraih poin di markas Golden Star. Kita apa pernah menang 3-0 di Vietnam? Tidak pernah. Kita sudah beberapa kali. Saya sudah beberapa kali datang ke Stadion Midin untuk menonton tim nasional. Semua itu kalah. Setiap saya ke sana, tim kita selalu kalah. Jawab Kish dalam tayangan Astro Arena di YouTube. Menurut pengalamannya menjadi supporter timnas Malaysia di Midin, fans Vietnam membuat suasana di stadion menjadi berisik dan memberikan tekanan kepada pemain. Lebih lanjut mengenai permainan, Kish menyatakan timnas Indonesia punya pakem yang tidak berubah, kendati banyak pemain keluar masuk. Tidak masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain. Tidak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong, kata Kish, yang kemudian menjabarkan performa Indonesia ketika kalah 1-5 dari Irak pada November 2023, hingga kemudian menang 3-0 atas Vietnam beberapa hari yang lalu. Bahkan menjelang penutupan, Kish secara terbuka mengagumi kemajuan yang ditampilkan timnas Indonesia. Aku cukup suka dengan perkembangan Indonesia, kata Kish. Sementara Faiz pun memberikan komentar yang cukup tajam soal kemampuan Indonesia bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahaya kalau Indonesia ke World Cup nih, tukas Faiz sambil tersenyum. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Supporter timnas Indonesia kini sedang memegang mimpi melihat skuad Garuda bertarung di fase akhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Lebih jauh lagi, ada yang sudah mulai berharap timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Kemenangan atas Vietnam baik kandang ataupun tandang memunculkan euforia besar-besaran terhadap timnas Indonesia. Skuad Garuda kini mantap duduk di posisi kedua dengan koleksi 7 poin, unggul 4 angka atas Vietnam yang ada di posisi ketiga. Ya, harapan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pun semakin besar. Timnas Indonesia tinggal butuh 1 kemenangan dari 2 laga tersisa di bulan Juni nanti. Timnas Indonesia bahkan bisa saja hanya membutuhkan poin lebih sedikit untuk memastikan diri lolos andai Vietnam tak berhasil memetik poin penuh di 2 laga tersisa. Dengan lolos ke babak ketiga, otomatis mimpi Timnas Indonesia tampil ke Piala Dunia masih terjaga. Di babak ketiga, 18 tim yang lolos akan dibagi ke dalam 3 grup. Lolos sebagai wakil dari Asia ke Piala Dunia tentu tidaklah mudah. Namun untuk edisi Piala Dunia 2026, seiring bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, jumlah peserta dari Asia pun akan bertambah. Bila di Piala Dunia 2022 ada 6 wakil Asia termasuk tuan rumah Qatar, maka di Piala Dunia 2026 yang diikuti oleh 48 negara bakal ada 8 tim Asia yang sudah pasti lolos. Ya, jumlah wakil Asia bahkan bisa bertambah karena wakil Asia masih punya kesempatan bertarung lewat jalur playoff. Tambahan alokasi wakil Asia itu yang kemudian membuat euforia semakin besar. Bila alokasi wakil Asia masih seperti Piala Dunia 2018, yaitu hanya berjumlah 5 tim, tentu bakal lebih mudah untuk bersikap realistis. Namun bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia dari Asia tak pelak membuat kepercayaan diri semakin besar. Ya, sebelum jauh membayangkan hal tersebut, maka timnas Indonesia tentu harus lebih dulu mengamankan tiket menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah ada di depan mata. Dan di informasi yang terakhir, pelatih Filipina Tom Senvin sesumbar bisa menyerobot jatah timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Faktanya, skuad asuhan Tom Saintfiet membutuhkan cermin untuk berkaca melihat posisi mereka di tabel klasmen saat ini. Timnas Indonesia dan Filipina punya posisi yang terbilang jomplang di tabel klasmen Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan duduk di peringkat kedua klasmen bermodalkan 7 poin, sementara di Ascals julukan Filipina terjerembab sebagai tim juru kunci. Ya, Mike Opp dan kawan-kawan mengoleksi 1 poin dari 4 pertandingan di fase grup. Pada matchday keempat, tim Indonesia maupun Filipina menuai hasil yang berbeda. Jika skuad Garuda sukses memastikan 3 poin di kandang Vietnam lewat kemenangan 3-0, lain cerita dengan Filipina. Tim besutan Tom Saintfiet ini kehilangan kesempatan mendapatkan 3 poin penting ketika menyambut Irak di Stadion Rizal Memorial, Manila. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Filipina justru tumbang dengan skor telak 0-5. Hasil ini pun membuat Filipina kini menempati posisi keempat di grup F dengan 1 poin saja. Menariknya, meski menjadi juru kunci di grup F, Saintfiet masih yakin jika Filipina bisa lolos dengan finish sebagai runner-up. Hal itu memang bisa saja terjadi andai Filipina mampu melibas 2 laga sisa dengan kemenangan. Kedua laga itu adalah ketika Filipina bertandang ke markas Vietnam dan juga timnas Indonesia. Bagi Saintfiet, Filipina mampu memenangkan 2 laga tersebut dengan mengumpulkan 7 poin. Jika itu terjadi, timnas Indonesia dan Filipina akan punya 7 poin juga. Namun, Saintfiet menegaskan di kualifikasi Piala Dunia 2026 menerapkan sistem head-to-head, sehingga jika poinnya sama dengan Garuda, maka Filipina akan diunggulkan. Sebab pada pertemuan pertama antara Filipina dengan timnas Indonesia di Manila, di Ascals sanggup menahan Garuda dengan skor 1-1. Jika menang di Stadion Gelora Utama Bung Karno pada Juni nanti, maka Filipina jelas unggul head-to-head. Jadi, itulah yang diincar oleh Saintfiet. Ya, kami bisa mendapatkan 7 poin dan kalau kami mendapatkan 7 poin itu artinya kami harus mengalahkan Indonesia di kandang mereka. Dan sepengetahuan saya, head-to-head dihitung sebelum selisih gol, kata Saintfiet. Jadi kalau kami mengalahkan Indonesia dan mereka bermain imbang di sini, ya itu artinya kami lebih unggul secara head-to-head dari Indonesia. Ya, selama kita masih punya harapan, selama kita masih hidup, kita belum mati, katanya lagi. Tentunya, skenario di atas akan terwujud jika timnas Indonesia ataupun Vietnam tidak menang kalau melawan Irak di laga lainnya. Andai saja timnas Indonesia menang melawan Irak di matchday kelima, maka harapan Filipina untuk lolos pun akan sirna. Shin Tae-yong sukses buktikan kemampuan timnas Indonesia kepada semua pihak. Pelatih Shin Tae-yong mengantarkan timnas Indonesia meraih kemenangan bersejarah atas Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menuliskan sejarah gemilang. Kemenangan ini lebih dari sekedar angka di papan skor, namun merupakan pencapaian luar biasa yang mengubah persepsi dan mengharumkan nama seluruh negeri. Namun kemunculan pelatih Shin Tae-yong mengubah pola tersebut. Bersama para pemainnya, tak hanya mengubah sejarah kelam, mereka juga sukses membuktikan kemampuannya kepada semua pihak yang meragukan potensi timnas Indonesia. Perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia tidak mulus, bermula dari peringkat 175 FIFA, ia pantang menyerah dan terus memberikan performa terbaiknya untuk tim. Melalui kerja keras yang tanpa henti, Shin Tae-yong berhasil mengangkat timnas Indonesia ke peringkat 138 FIFA. Ini bukanlah pencapaian yang bisa dianggap remeh, melainkan sebuah bukti nyata akan pengaruh besar yang dimiliki oleh pelatih ini terhadap prestasi sebuah tim nasional.